wow gitu loh, seumur hidup nggak pernah dapat nol, bahasa Jerman dapat nol gitu. Nah, itu aku nangis di pojokan. Habis nangis aku nelpon bapakku, Pak, aku pulang yo. Kalau berapa banyak GF yang nawarin tuh, aku seingatku tuh udah 4. Dan dari uang sakunya lebih dari yang normal. Ada yang normal. Nah, nanti kamu tinggal di mana tuh dengan GF kamu tuh? Kalau tempat tinggalnya sih di Braunschweig, di Frankfurt, kota terbesar nomor 2 di Frankfurt. Yang satu itu satu bulan itu 600 euro. 600 euro itu sebulan. I'll tell you a story before it tells itself. I'll lay out all my. Halo Ita, kembali lagi ke segmen YJ Antar Peserta. Nah, ini udah tahun 2021, setelah 1 tahun kita menunda keberangkatan ya, karena kita tahu sendiri kalau seluruh negara juga mengalami pandemi, jadi peserta kita juga banyak yang belum berangkat, tapi akhirnya tahun ini udah ada yang berangkat nih, dan satu persatu sudah mulai berangkat. Kemarin ada Mbak Yani, nanti kalau kalian mau lihat ada di YouTube ya videonya. Nah, hari ini kita dengan tim-timnya aja ya, ada yang di belakang juga, ada yang megang kamera, akan mengantar salah satu peserta kami juga yang seharusnya berangkatnya di 2019 tapi tertunda. Oke, langsung aja ya. Orangnya dari sebelah aku, boleh perkenalin diri, namanya, usia, asalnya di mana, mungkin pendidikan terakhirnya apa gitu. Silakan. Halo Loite, salam kenal ya. Aku nama lengkap itu Rusdiana Wulansari. Biasanya itu dipanggil Wulan. Aku asal dari Ambon dan umurku sekarang 24 tahun. Ya. Oke. Sebelum mengikuti program au pair atau di Jerman, apa kesibukannya? Masih kuliah sih, karena sebelum ikut sebenarnya tuh nggak ada angan-angan ikut au pair, itu mau lanjut S2, cuma karena satu dan lain hal jadi pengen dapatnya beasiswa tapi nggak nemu beasiswa, nemunya au pair gitu. Jadi sekarang deh. Oke, itu baru pembukaan sedikit ya kenapa memilih au pair. Oke, tadi kan udah cerita sedikit ya, tadinya mau beasiswa tapi ketemulah au pair gitu, terus akhirnya memutuskan untuk ikut au pair. Nah, gimana sih pendapat orang tua kamu sendiri saat kamu bilang kamu mau ikut program au pair? Karena kan menurut aku sih ini program nggak semuanya tahu gitu, orang taunya cuma keluar negeri tuh harus beasiswa ya gitu, padahal ada cara yang menurutku sendiri bahkan itu lebih mudah dan kalian bisa menghemat biaya gitu daripada kalian cari beasiswa kan. Nah, apa tanggapan orang tua? Apalagi maksudnya mungkin pasti awam lah buat kita yang masih muda aja, masih sedikit yang tahu, apalagi orang tua. Kalau pertama waktu aku lihat au pair itu, sebelum aku ngejelasin ke bapakku, aku bener-bener harus nyari dulu, aku bener-bener paham dulu au pair itu apa. Terus ngapain au pair, ngapain ke Jerman tuh aku bener-bener harus cari. Terus kemudian aku konsultasi sama YJ. Terus pas aku paham, aku nelpon bapakku. Aku bilang gini, Pak, aku nggak mau ambil S2, aku nggak mau lanjut sekolah. Aku bilang gitu. Aku ingin ikut au pair. 1 tahun di Jerman nih, gratis, aku bilang gitu. Itu salah satu impianku yang memang ada di buku list gitu. Itu memang udah di list udah. Terus bapakku nanya, au pair itu apa? Jadi aku ngejelasin tuh bukan 1-2 kali, tuh harus berulang-ulang ngejelasin, dan bahasanya tuh harus bener-bener yang sesimpel mungkin. Nah itu, jadi kalau misalnya kayak definisi tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi bener-bener sesimpel itu, 3 bulan ngejelasin pelan-pelan ke bapakku, baru bapakku ngasih izin. Oh, jadi 3 bulan merayu orang tua supaya 3 bulan boleh ikut program ini. Itu pun bapakku nggak mentah-mentah mau menerima dari informasiku, nggak mau. Jadi harus nanya dulu ke mama angkatku yang dosen. Mama angkut kan banyak nih, jadi harus nanya dulu ke bapak angkatku. Pokoknya nanya ke orang-orang yang memang kayak contohnya kayak kakak angkatku gitu, dia kuliah di Singapura gitu. Jadi nanya dulu au pair itu apa, bener nggak programnya. Sebenarnya bapakku nggak mau ngizinin, sudah 3 bulan tuh bener-bener nggak mau ngizinin, tapi karena aku ngotot, aku bilang ini nih bener nih, ini feelingku bener. Memang ada banyak yang kayak aku sudah cari banyak informasi tentang au pair, terus banyak ya gitu dah. Ya pasti ada testimoni yang kurang enak gitu ya. Ada itu, sampai 1 hari telepon 7 kali juga ada. Cuma karena feeling di YJ, aku harus tetap nih ikut. Aku bilang gini, ada juga kayak permasalahan ekonomi ya. Iya benar.
finansial. Terus aku nanya langsung konsul, itu gimana kalau kita nggak bisa bayar 1 kali, ya toh? Terus dari pihak GIJ bilang kita bisa bayarnya nyicil. Terus aku ngejelasin lagi ke bapakku sampai endingnya 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan itu baru dibolehin. Oke, jadi pertimbangannya sebenarnya dari orang tua karena mikir ini program benar apa enggak ya. Terus kayak ada solusi lain nggak untuk finansialnya nih yang bisa cara lain lah intinya gitu. Setelah kamu dapat informasi yang pas langsung dari YIJ-nya sendiri, kamu sampein 4 bulan bujuk, akhirnya ya wes lah ya, udah pergi aja gitu. Udah pergi. Itu pun dikira TKI They ya. ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Iya. TKI. Padahal bukan ya. Bukan. Oke, setelah dapat izin dari orang tua, terus kamu ikut program. Kamu ikut program apa sih? Au pair yang reguler ya? Ya. Itu periode kapan? Juli 2019. Oke, 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, syade. Nah, kan kamu berarti belajar sampai level B1 tapi ujiannya A2. B1 untuk ujian A2. Coba kamu bisa mendeskripsikan gimana proses belajar kamu bahasa Jerman. Kamu sebelumnya pernah belajar bahasa Jerman nggak? Nggak pernah. Mungkin sama sekali. Berarti ini Nol. baru nol ya. Sedikit ceritain gimana perjalanan kamu belajar bahasa Jerman di YIJ. Apa ya, mau bilang seru, mau bilang mentalku pernah jatuh, pernah sampai nangis, pernah, karena bahasa Jerman tuh super sulit itu bagiku. Terus pengalaman yang tak terlupakan di YIJ itu satu, pertama kali seumur hidup dapat 0. itu apa ya, bukan memalukan gitu loh. Iya, Aku iya. mikirnya tuh pertama aku dapat 0, aku tuh bukan memalukan, tapi kayak wow gitu loh, seumur hidup nggak pernah dapat 0, bahasa Jerman dapat 0 gitu. Nah, itu ya pokoknya itu. Terus kadang-kadang lupa verbennya taruh di mana, sampai guru yang ngajarin saya sampai jengkel. Siapa tuh gurunya, boleh di-mention mungkin? Oh, Frau Ayu. Frau Ayu sabar banget ya, Frau Ayu. Terima Frau Ayu kasih. tuh bener-bener sabar banget, sampai nulis di buat notis gitu. Verben harus nomor 2 taruh di ujung sebelah kanan meja. Iya, itu sampai segitunya tuh. Itu menurut aku bahasa Jerman bener-bener susah banget. Susah banget. Terus kamu adaptasinya berapa lama tuh sampai kayak kamu nemuin oke, gue bisa, terus ya asik juga gitu belajar ini gitu. Setelah A2. Masuk ASW berarti kira-kira 1 bulan lah ya, 3 mingguan ya. 3 minggu. Kalau A1 sih tuh kayak otakku masih nerima. Biasa kan aku kalau belajar kan biasanya pelan, slow gitu udah paham. Kalau di sini tuh nggak kayak gitu, dipus terus Iya, gitu. benar Jadi otaknya kan bekerja nih. Aku kadang bingung, maksudnya kalau udah ini terus kalau bab 2 kan udah bingung lagi tuh mau masangnya gimana. Jadi waktu sebelum A2 aku tuh bener-bener mantapinnya A1. Pokoknya kalau aku nggak tahu, aku nanya temen. Nggak ada tuh namanya malu-malu tuh, nggak Iya, ada. benar-benar. Terus sampai A2 itu pertengahan, nah itu kan kita udah latihan sprechen, udah latihan schreiben. Nah itu baru aku udah paham tuh tata letaknya, itu udah kurang Ngerti cara gunainnya ya, bahasa ini gimana gitu. Bener gitu di A2 itu. Berarti pas di A2 sampai B1 udah nggak nangis-nangis ya? Oh enggak, nangis cuma sekali. Itu yang 0. Kalau 0 sih enggak, kalau yang 0 tuh malah aku ketawa. Nangisnya karena apa nih, kayak Nangisnya karena bingung, nggak ngerti gitu. Aku nggak ngerti, sudah di A2 aku nggak ngerti, bingung, verbennya sering lupa. Aku nangis tuh karena verbennya sering lupa. Itu kayak lucu. Itu aku nangis di pojokan. Habis nangis aku nelpon bapakku, "Pak, aku pulang yo." Ternyata ada keinginan untuk pulang. Ada bener. Gitu. "Pak, aku pulang ya." Lah terus bapakku cuma pesen gini, "Kamu siapa yang mau gitu toh, kamu mau tak sekolahin lanjut, kamu nggak mau, kamu milihnya ini. Kalau kamu udah melangkah ke sini ya bahasa sekalian, pokoknya kamu nggak boleh pulang. Kalau kamu mau pulang nggak tak kirimin uang tiket gitu." Kayak tanggung jawab lah sama pilihan kamu, selesaikan gitu ya. Iya, selesaikan apapun yang terjadi, harus bertahan, harus berangkat. Benar, Ya benar. udah sampai sekarang. Oke, itu tadi ya untuk bahasa Jerman sampai B1. Nah, setelah kamu akhirnya lulus ujian ya di Januari 2020, kamu kan masuk ke proses pencarian GF. Boleh mungkin ceritain sedikit gimana proses pencarian GF kamu, terus kamu tuh udah kenalan sama berapa GF aja, atau ada suka dukanya nggak sih sama pencarian itu? Oh, kalau berapa banyak GF yang nawarin tuh aku seingatku tuh udah 4 GF yang nawarin. Ada dari uang sakunya lebih dari yang normal. Iya. Ada yang normal. Terus aku ngechat juga, semuanya ngechat. Tapi ada yang GF ini GF nomor 1, aku bilangnya angka ya kayak. Jadi ada GF nomor 1 ini dia langsung tertarik gitu, email, dia langsung tertarik. Terus aku balik sih mau Skype atau WA.
Terus habis aku kasih nomor, 2 jam kemudian dia nelpon tuh bener-bener kayak aku nggak ngerasain kayak sama dengan GF yang lain. Jadi aku pas video call langsung dia bilang ini keadaanku gitu. Dia langsung ngomong ini keadaanku, aku lagi hamil 9 bulan waktu itu, dia lagi hamil 9 bulan, jadi saya harap kamu bisa datang. Dia langsung gitu, saya harap kamu bisa datang. Dan aku belum nanya itu semua, langsung dia nunjukin, aku akan nunjukin kamar kamu di mana. Hari Jadi, itu juga tuh? Hari itu video call juga, hari pertama itu langsung dia nunjukin. Dia nunjukin kamarku, lemari. Kayak menurut aku tuh lemarinya tuh udah gede, tapi menurut mereka tuh kecil banget. Gitu loh. Itu sih. Terus kamar mandinya pokoknya diletakin, terus kayak buat makanan. Pas itu kan lagi pas nelfon, lagi buat sarapan tuh untuk anak yang kedua. Jadi udah diceritain untuk apa aja kamu jam berapa, jadi udah dijelasin secara lewat video call. Terus kan waktu itu sprehanku kayak masih agak kaku gitu ya, jadi kayak kurang pede gitu ngomongnya. Jadi kamu ada pertanyaan nggak? Aku bilang gini, nanti aku akan baca dokumennya lagi, profilnya lagi, dan kalau ada pertanyaan nanti saya WA apa bisa? Dibilang iya bisa, saya akan nunggu kamu. Jadi udah tuh di situ. Terus 3 hari aku baca profilnya, bener-bener tak baca, tak perhatiin betul. Habis itu aku ngecek lanjut, aku buat pertanyaan-pertanyaan, dan kayak apa ya, anaknya sama aku tuh kayak cocok gitu. Pertama kali video call dia langsung bilang hai Bulan, kan aku langsung kenalin tuh, hai Bulan, terus cepet datang ke sini. Itu anaknya yang pertama, jadi udah terbuka banget ya gitu. Welcome banget lah ya, welcome banget. Cuma yang kedua kan belum bisa ngomongnya lancar, ya cuma dada aja, say goodbye gitu doang. Terus habis itu udah yang ketiga itu kayak udah apa ya, kan udah sreg gitu ya, hatinya udah sreg, tapi masih ada 3 GF nih yang harus kenalan juga, yang harus masih berjalan ya. Jadi pas chat kayak kurang kayak kurang feelingnya tuh kurang dapet gitu. Jadi aku nggak berani ambil, apalagi yang satu bulan tuh 600 euro itu sebulan. Itu kayak di atas banget standar. Aku cuma mikir gini, kalau misalnya di atas standar itu sesuai kontrak nggak kalau sampai sana gitu. Aku mikirnya kayak gitu, jadi nggak ambil, walaupun gede tapi nggak berani ngambil. Takut ya. Lagi juga mungkin ya, kalau mungkin yang di luar sana kan juga pasti ada aja ya nyari yang misalnya dari internet gitu. Ada yang nawarin mungkin yang testing guide-nya tuh tinggi banget, di luar dari hak yang seharusnya, karena OP sendiri punya undang-undang. Mungkin bagi pertimbangan banyak orang, wah boleh nih gitu, tapi kita juga perlu mikir gitu, kenapa dia bisa tinggi banget kan? Pasti beda, dia gitu. ngasih satu adalah yang mau dia timbal baliknya juga, walaupun nggak semuanya kayak gitu ya, tapi kita juga perlu pertimbangin hal itu gitu. Jangan terayu oleh besarnya testing gitu ya, benar-benar. Terus lalu udah kayak kenalan udah 2 bulan. Pertama 2 bulan aku masih ngechat, tapi ngechatnya lancar tiap hari sama GF yang nomor 1. Terus mulai itu ya udah, aku juga tertarik sama kamu, aku bilang gitu. Terus tapi aku belum ada termin, aku bilang gitu, tapi aku belum ada termin, kamu mau nunggu nggak? Terus dia nanya kapan kamu bisa berangkat? Mungkin Maret, aku bilang gitu, mungkin 2020 mungkin Maret atau enggak akhir Maret gitu. Berarti kan dia udah habis melahirkan. Ya udah kita nunggu aja. Ya udah, habis itu langsung tertarik, langsung aku bilang ke bapakku, Pak, ini aku dapat keluarga satu, udah tak ceritain semuanya. Bapakku bilang oke, kalau kayak gitu berarti bagus. Ya udah ambil yang itu aja. Ya udah ngambil, dan sampai sekarang. Nah, nanti kamu tinggal di mana tuh dengan GF kamu tuh? Kalau tempat tinggalnya sih di Braunschweig, di Frankfurt. Oh, di Frankfurt. Di kotanya, kota terbesar nomor 2 di Frankfurt. Lengkap ya. Terus nanti berarti kamu turun di bandara mana? Bandara Frankfurt. Pertamanya itu mau dijemput, cuma karena sekarang kan lagi winter, jadi mereka tuh ngejelasin kalau saljuan tuh lagi lebat banget tuh, jadi kalau naik mobil kayak kurang disarankan. Jadi pertama itu aku ke bandara sendiri, nanti turunnya di stasiun Braunschweig. Tapi karena dari pihak IAIJ terlalu memperhatikan aku, jadinya akhirnya dijemput juga. Tapi gasvaterku yang ngejemput, tapi naik kereta tetap. Oh gitu. Kamu dinyatain visanya diterima itu bulan apa ya? Bulan Maret. Maret. Iya, bulan Maret. Bulan Maret awal, tengah, akhir? Awal ya. Bulan aku itu nunggu berapa lama proses visa? Aku 3 hari udah keluar. Woi, cepat ya. Iya, visaku yang itu 3 hari itu udah keluar. Tapi
once. Tapi nah, proses visa 3 hari keluar, terus seneng dong, Seneng, bahagia banget. bahagia banget. Terus kasih tau GF lah, udah Kasih keluar. tahu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Itu terlalu mendramatis. Corona udah masuk Indonesia, udah booming banget tuh. Lalu habis itu aku cuma mikir gini, alah, Corona itu cuma sebulan 2 bulan, nggak apa-apa, visaku masih aktif gitu. Pulang dong aku ke Jawa. Aku pulang ke Jawa, nggak sampai 10 hari, nggak sampai seminggu uangnya udah ada. Ya, Udah masuk, rekeningnya udah balik lagi. Terus habis itu kan udah tuh Jerman udah lockdown tuh. Jerman udah lockdown, jadi nggak bisa masuk. Ya udah, tiket kembali, ya visa habis. iya bisa habis. Ya syade. Tapi untungnya GF-nya dia baik sih, karena Baik. mau nungguin ya. Mau nungguin. 1 tahun loh. Tahu itu Siapa yang mau nunggu? karena kan dari pengalaman teman-teman juga bilang, aku udah ganti GF nih, aku di cancel nih sama GF. Aku takut dong. Jadi habis itu aku ngechat GF nih. Ngechat pertama aku bilang gini, di sini masih corona. Terus visaku juga udah mati, dan tentu aku juga harus termin ulang, harus buat termin juga. Tapi setelah corona udah selesai gitu, dan Jerman juga lagi lockdown. Terus dia bilang, aku tanya, apa kamu masih mau nunggu aku, karena ini lama banget. Dia bilang nggak apa-apa, kita masih menunggu, kita masih mau menunggu gitu. Tapi kita juga lagi cari babysitter. Oke, mereka kayak Buat pengganti kamu lah sementara ya. buat ganti 2 jam doang. Jadi mereka cerita udah tuh, terus 3 bulan kemudian aku nanya lagi. Jadi aku nanya tuh 3 kali, bener-bener mastiin. Maksudku kalau kamu nggak Biar bisa nggak mendadak ya. kalau kamu nggak mau nunggu aku ya cancel aja, nggak apa-apa, karena aku juga ngerti. Terus nyari aja au pair yang udah ada di Jerman. Tapi dia bilang nggak mau, saya sudah tertarik sama kamu, jadi kita nunggu aja sampai kamu dapat termin baru. Itu ketiga kalinya, ya udah aku nggak nanya lagi. Akhirnya sampai sekarang tetap GF yang pertama. Kamu kasih pesan-pesan mungkin buat teman-teman kita yang sekarang lagi belajar, atau yang ataupun mungkin teman-teman kamu yang misalnya mau ikut kayak kamu gitu, buat mereka apa pesan-pesan pesan-pesan dari kamu buat mereka yang masih proses belajar kah, atau mungkin masih proses udah daftar nih tinggal nunggu masuk kelas gitu, apa buat mereka? Kalau untuk teman-temanku yang di Ambon, teman-teman dekatku, kalau kalian nggak percaya, aku nih udah berangkat. Aku ini kayak semacam kelinci percobaan bahwa aku nih udah sampai di sana gitu. Bahwa apa yang aku ikutin, program au pair ini bener-bener nyata dan bener-bener bisa mengantarkan aku tuh menginjak Eropa. Itu pertama kali ini. Dan hidup gratis di Eropa. Ya, hidup gratis. Itu sih. Tapi kalau untuk kayak teman-temanku yang seangkatanku yang belum berangkat, ya sabar aja. Pasti berangkat. Itu walaupun ada drama-dramanya tetap berangkat, sabar aja. Terus kalau yang sekarang lagi masih belajar, masih di kelas, kalau mental down itu hal wajar bagi aku, karena aku juga udah ngerasain itu kayak gimana. Apalagi kita yang nggak ada basic sama sekali, nggak pernah dengar Guten Morgen itu apa, nggak pernah. Itu karena aku pertama kali dengar Guten Morgen aku Cuman yang ketawa. sama Ambon itu adalah Danke. 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 Yang sama tuh cuma Danke saja di Ambon. Itu kalau mental down, nangis aja nggak apa-apa gitu. Cuma ya tetap harus kuat juga, Ya, berjuang ya. harus berjuang. Apa tujuannya? Pokoknya kalau kita mau berusaha itu tidak Akan mengkhianati hasil. mengkhianati hasil. Ya itu aja. Semoga semangat ya teman-teman ya, walaupun mungkin mikirnya aduh corona mungkin gak sih, mungkin kok ini bahkan 18 tahun ya tinggal berangkat aja masih bisa hari ini berangkat. Iya. Terus kan setahun nunda nih, siapa tahu abis itu membuat planning apa yang akan dilakukan. Kira-kira nanti target keliling Eropanya ke negara mana aja? Udah ada target belum? Kalau aku targetnya kayaknya belum ada. Belum ada target. Pokoknya yang ada di pikiranku, kaki ini melangkah dulu sampai di Jerman. Nanti kalau di Jerman baru kita mikirnya kemana mau. Yang penting aku foto dulu di sana, terus megang salju. Itu yang pertama. Yang lain tuh ikut dari belakang. Oke, berarti belum ada target ya. Misalnya aku mau ke Swiss atau mau belum ada bayangan sama sekali. belum ada. Belum ada. Aku pengen muterin Jerman dulu, sampai
puas, nah itu baru keluar lagi. Keluar negara. Keluar negara. Baru gunain visa Schengen-nya ya untuk keliling Eropa. Iya. Oke. Sampai ketemu di segmen antar peserta YJ berikutnya dan cus.